Jika dia mencoba membalas, maka dia mungkin harus menjadi pengangguran. Jadi yang bisa dia lakukan adalah menyetujuinya. Semua orang menyaksikan fotografer melepaskan pakaiannya, hanya menyisakan sepasang celana pendek. Dia terlalu takut untuk memakai topi. Di antara angin menderu, dia melangkah keluar ke danau yang sedingin es. Namun, sesaat kemudian, fotografer itu kedinginan. Dia ingin berlari kembali ke darat. Saat ini, Kenzie memperingatkan, fotonya bahkan belum diambil. Sang fotografer membeku di tempat. Meskipun telapak kakinya kesakitan, dia tidak berani berbalik. Pada saat ini, Kenzie tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang berani menatapnya, tetapi hanya mendengar pertanyaannya sudah cukup untuk menakuti semua orang. Siapa yang membasahi pakaian Alexa? Semua orang yang hadir gemetar ketakutan ketika para stylist saling memandang. Pada akhirnya, mereka semua menunjuk satu orang sebagai pelakunya. Seorang wanita bergaya awal 30-an, menatap ketakutan. Tapi, Kenzie tidak bermaksud membiarkannya pergi saat dia memerintahkan. Jika kalian punya air di tanganmu, tuangkan air itu padanya sekarang, atau bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Siapapun yang menindas atau mencibir Alexa, apakah mereka mengharapkan Kenzie untuk membiarkan mereka pergi? Jika Kenzie tidak melihat Alexa dipermalukan dengan matanya sendiri, dia mungkin membiarkan Alexa menanggungnya sendiri. Karena Kenzie menyaksikannya kali ini, Kenzie akan berurusan dengan mereka secara efektif. Staf beringsut ragu-ragu, tetapi karena mereka tidak ingin Mandala Entertainment marah, mereka tidak punya pilihan selain mendekati penata gaya sekaligus dan mengosongkan cangkir berisi air panas di tangan mereka ke wanita itu. Maaf, kami tidak punya pilihan. Mata wanita itu memerah, tetapi dia terlalu takut untuk menangis. Sementara itu, fotografer menjadi sangat tidak nyaman karena tidak tahan dingin selama ini. Dia awalnya bermaksud melompat sedikit untuk menghangatkan tubuhnya. Krak, yang dia dengar hanyalah bunyi yang keras saat retakan membelah es dan dia jatuh langsung ke dalam air dingin yang sedingin es. Pada saat itu, dia sangat kedinginan sehingga dia merasa seperti akan pingsan. Staf dengan panik mengambilnya dari air dan memakaikan dengan jaket. Namun, dia masih sangat dingin sehingga bagian-bagian tubuhnya berubah menjadi ungu. Melihat fotografer itu menderita, Kenzie akhirnya puas. Dia berdiri dan menyatakan, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku membenci orang yang menggunakan metode kotor." Beraninya seorang fotografer mencoba untuk memancing keributan? Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan itu? Mulai sekarang pihak manapun yang berani memperkerjakan kalian, aku akan membuat mereka tutup. Juga, aku hanya kebetulan dengan kejadian ini hari ini. Alexa adalah teman yang akrab denganku, aku tidak ingin mendengar desas-desus aneh. Kalian semua lebih baik menjaga mulut kalian. Setelah berbicara, Kenzie membantu Alexa dan melirik stafnya untuk terakhir kalinya. Dia memelototi mereka dengan mengancam sampai mereka dengan bersalah membuang muka sebelum dia berbalik dan pergi bersama Alexa. Rizky mengikuti di belakang Natalie saat dia mengikuti di belakang Alexa dan Kenzie. "Apa kau baik-baik saja?" Melihat tubuh fotografer berubah menjadi ungu, staf segera memanggil ambulans. Fotografer memindai bagian belakang trio itu ketika mereka berjalan ke kejauhan. Dia terdiam. Dia sangat menyesal dan rasanya dia ingin mati. Dia tidak pernah mengira Kenzie Leonard persis seperti yang digambarkan orang. Dia bisa menghancurkan seseorang secepat guntur dan kilat, tanpa ragu-ragu. "Indira, kau benar-benar mengacaukanku kali ini." Fotografer memikirkan kata-kata ini saat dia pingsan. "Alexa memiliki dukungan yang kuat, bagaimana kau bisa membuatku melakukan hal seperti itu dengan sembrono?" Dalam perjalanan kembali ke hotel, Rizky mengemudi ketika Alexa dan Kenzie duduk di belakang.
Rizky mengintip Kenzi melalui kaca spion. Di dalam dia berpikir, wanita itu memang CEO Mandala Entertainment yang cepat dan tegas, tidak diragukan lagi. Dia hanya tidak pernah membayangkan, secara pribadi, hubungan Kenzi dan Alexa adalah seperti ini. Keganasan dalam ekspresi Kenzi telah lama menghilang, yang tersisa hanyalah kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Dia membungkus kaki Alexa dengan pakaian yang dilepasnya dari tubuhnya sendiri dan menggosok-gosok tangannya di antara tangannya sampai suhunya menghangat. Baru kemudian ia dengan lembut melepaskan kakinya dan menatapnya dengan sedih. "Aku baik-baik saja," kata Alexa cepat. Khawatir Kenzi tidak akan mempercayainya. Melihat Kenzi tetap diam, dia terus menjelaskan, "Aku seorang model A-grade. Kau harus tahu lebih baik daripada siapapun bahwa aku tidak mudah untuk berurusan dengan hal itu. Aku sampai di tempatku hari ini, bukan karena toleransiku. Aku tahu apa yang aku lakukan, jadi bisakah kau tidak begitu khawatir?" Kenzi tetap diam saat mengalihkan perhatiannya ke Rizky yang saat ini melihat dia melalui kaca spion. Rizky harus mengakui, dari semua orang yang pernah dia temui dalam hidupnya, tidak ada orang yang memiliki pandangan setajam Kenzi. Ketika menghadapi Alexa dia bisa bersikap lembut, tetapi ketika menghadapi orang lain, dia harus mendominasi seperti raja. Wanita ini adalah wanita tersembunyi Alexa. Hingga saat ini, Rizky masih merasa sulit untuk percaya. "Aku akan menelpon Jihan dan memberitahu mereka untuk mengirim tim fotografi baru," Rizky dengan cepat berkata. "Kita akan menggunakan tim fotografi kita sendiri, aku akan membayarnya. Jihan hanya memiliki tim fotografi yang satu ini dan kita sudah menghilangkannya," kata Kenzi dingin. "Aku ingat Dirgantara Entertainment memiliki tim fotografi bernama Fearless. Meskipun mereka bekerja untuk Dirgantara, dalam beberapa tahun terakhir, mereka hanya mengikuti Indira dan Sania. Departemen internal telah menganggapnya sebagai fakta bahwa mereka cukup banyak tim fotografi pribadi mereka sendiri," Rizky menjelaskan. Dari apa yang dia kumpulkan, apakah Kenzi ingin memperebutkan tim fotografi dengan Indira dan Sania? Terlepas dari Tuan Kenzi Leonard, Dirgantara adalah perusahaan orang lain. Bagaimana kau bisa tahu lebih banyak tentang perusahaan daripada stafnya? Hubungi mereka. Suara Kenzi dingin. Jika seseorang memiliki nyali untuk merencanakan secara rahasia, maka mereka harus memahami konsekuensinya. Rizky membeku. Apakah Kenzi sudah tahu siapa pelakunya di belakang fotografer? Apapun, kata-kata Kenzi mengingatkan Rizky, sekarang Alexa bergabung dengan Dirgantara dan itu adalah yang mereka dukung dan latih. Alexa tentu saja berhak atas sumber daya terbaik. Selain itu, dari apa yang dia ketahui, Indira tidak memiliki pekerjaan aktif. Dengan kata lain, tim fotografi sedang istirahat. Karena mereka milik Dirgantara, lalu kenapa mereka tidak bisa menggunakannya? Alexa merasa sedikit tidak berdaya karena Kenzi lebih suka berbicara dengan Rizky daripada berbalik dan menatapnya. Dia tahu Kenzi marah, tetapi karena ada orang lain di mobil, dia tidak banyak bicara. Baru setelah mereka kembali ke Dinasti Hotel, dia akhirnya mendekati Kenzi dari belakang dan memeluknya dalam pelukan untuk memberikan penjelasannya. Namun, setelah menerima panggilan telepon dari Gilang, Kenzi mengambil kot, meninggalkan catatan di atas meja dan pergi untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Rizky dan Natalie kembali ke hotel di seberangnya. Ketika mereka mendekati kamar mereka, langkah kaki Rizky menjadi kaku. Sepertinya dia ragu tentang sesuatu. Melihat tindakan Rizky, Natalie tidak bisa menahan tawa sebelum meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat alisnya ke arahnya. "Jika ada sesuatu yang kau ingin tahu, maka tanyakan." "Aku ingin tahu apakah Tuan Kenzi sudah menikah? Apakah dia serius dengan Alexa atau hanya bermain-main?" "Dia sudah menikah," Natalie menjawab dengan santai.
Lalu bagaimana Alexa bisa terus bersamanya? Jika kau ingin tahu, maka dengarkan aku baik-baik. Orang yang dinikahinya adalah Alexa Geraldine. Mereka adalah pasangan yang sah. Natalie memutar matanya. Ketika aku pertama kali tahu, aku bahkan lebih terkejut daripada kau. Aku bahkan berpikir pada satu titik, bahwa dia kembali mendapatkan seseorang yang brengsek seperti mantan kekasihnya, atau dia menikahi seseorang yang busuk. Baru kemudian aku mengetahui bahwa Alexa menikah dengan Big Boss. Tapi, Alexa tidak ingin mengungkapkan hubungan mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.